Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, firman yang menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan kami ketika kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kami bersyukur sampai sejauh ini Tuhan terus menyertai kami dan pasti akan beserta dengan kami sampai kami mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun depan di 2022. Kami yakin percaya perjalanan kami tidak akan pernah berhenti oleh apapun, karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, mempunyai langit dan bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom putra-putri kerajaan surga. Kali ini kita sampai di seri pesan pengharapan yang ke-19. Judulnya adalah Ketika Perjalanan di Ujung Pengharapan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, seolah-olah kita sudah sampai di ujung, sehingga yang kita miliki hanya pengharapan terakhir, saudara. Bagaimana sikap kita bila kita merasa bahwa perjalanan hidup kita ini sampai di ujung pengharapan kita? Kiranya pesan pengharapan ini boleh kita renungkan bersama-sama, dan mari kita terus maju dan melanjutkan hidup kita. The show must go on. Kehidupan ini harus terus berjalan, saudara. Apapun masalah, pergumulan yang kita hadapi, bukan? Haleluya. Saudara, kita akan membaca Mazmur pasal 13. Seluruh pasal akan kita renungkan. Kita bersyukur kita memiliki tulisan dari Daud. Tidak hanya dia menulis syair yang penuh makna karena itu adalah firman Tuhan, tetapi juga dia adalah seorang penggubah lagu yang luar biasa. Lagu-lagunya dinyanyikan di bait-bait Allah sebagai nyanyian puji-pujian. Dia pun juga seorang pemain kecapi yang pandai, saudara. Jadi kita punya seorang tokoh yang luar biasa. Isi dari Mazmur ini, Mazmur 13 dan Mazmur-Mazmur yang lain adalah kejujuran hatinya yang dia buka kepada para pembacanya dan jemaat yang menyanyikan Mazmur gubahannya. Jujur sebagai seorang tokoh yang terkenal, dan kita jarang mendapati pribadi seperti Daud. Pada umumnya seorang tokoh yang terkenal menutupi apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi pergumulan hatinya dan suasana hatinya dengan ketokohannya, supaya saudara dia tidak jatuh gengsi di depan para pengikutnya. Tetapi Daud jujur mengungkapkan isi hatinya, terutama di Mazmur 13 ini. Dan seperti judul dari seri pesan pengharapan ini, kita belajar ketika kehidupan kita seperti Daud, hampir berakhir hanya di ujung pengharapan yang dia miliki. Saudara, kita akan membaca ayat-ayat ini dan melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat Mazmur pasal 13, ayat 1 sampai ayat 3 lebih dulu sebagai poin pertama renungan kita. Untuk pemimpin biduan, pemimpin di dalam puji-pujian di bait Allah. Surat ini dikirimkan oleh Daud. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan
Kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Poin yang pertama kita belajar, ada 4 pertanyaan yang diulang-ulang. Dimulai dengan anak kalimat, berapa lama lagi? Saudara, pertanyaan ini ditujukan pertama-tama kepada Tuhan, lalu ditujukan kepada dirinya sendiri, dan ditujukan kepada musuhnya. Ketika pertanyaan berapa lama lagi ditujukan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Dia merasa sudah dilupakan oleh Tuhan. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya dan tidak memberikan perhatian kepada Daud. Dia jujur, bukan? Dia membuka betapa dia merasa terbuang di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaan kepada dirinya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dan juga bersedih sepanjang hari? Kita tidak tahu apa sih yang dialami oleh Daud. Apa sih yang sedang dijalani, kehidupan yang berat seperti apa? Tidak ada informasi. Tetapi kita bisa melihat suasana hati yang begitu rupa sedih dan bahkan khawatir, saudara. Hanya sedikit informasi sebagai pertanyaan kepada musuhnya, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Sebagai seorang pemimpin negara Israel pada waktu yang sedang berjaya, tentu saja Daud punya banyak musuh. Dan mungkin inilah yang menjadi pergumulan, kekhawatiran, kesedihan, dan dia merasa terbuang di hadapan Tuhan. Kembali kepada judul pesan pengharapan ini, yaitu ketika Daud berada di sebuah akhir dan hanya ada pengharapan. Menarik untuk kita baca. Keputusan apa yang dia ambil, saudara? Ayat yang keempat dari Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Poin yang kedua ini, kita menemukan jarang ada doa seperti ini. Ketika berada di penghujung akhir kehidupan, itu adalah pengalaman subjektif dan perasaan daripada Daud, saudara. Saudara, apa yang diputuskan oleh Daud? Dia ingin supaya matanya bercahaya. Jarang kita temukan doa seperti ini, bukan? Kira-kira penjelasannya adalah ketika kita merasa seperti Daud bahwa hidup ini seolah-olah sudah berakhir. Ketika mengakhiri tahun 2020, hidupku, perjalanan ekonomi, rumah tangga dan sebagainya tertatih-tatih. Dan bagaimana saya bisa menjalani hidup di awal tahun ini? Padahal akhir tahun lalu kami sudah tertatih-tatih menghadapi segala persoalan dan pergumulan hidup. Saudara, berdoalah seperti yang didoakan oleh Daud. Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Dia tidak ingin matanya tertutup oleh selaput yang membuat dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan memiliki tindakan untuk menolong Daud. Seorang pendeta besar menyampaikan firman Tuhan dengan membuat quote seperti ini. Dalam perjalanan kehidupan ini yang terpenting adalah bukan apa yang terjadi, tetapi keputusan apa pada saat sesuatu itu terjadi. Betul, saudara, saya menyetujui quotes ini.
bahwa yang terpenting itu bukan apa yang terjadi. Apakah itu adalah kita merasa sudah di akhir kehidupan dan di ujung pengharapan dan tidak ada lagi pintu yang terbuka. Bukan itu yang penting. Karena yang terpenting adalah keputusan apa yang kita ambil di saat-saat seperti itu. Daud memutuskan untuk berdoa, Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Aku tidak ingin melihat kegelapan, hanya melihat kabut di tahun 2021 ini. Tetapi aku mau Tuhan membuat mataku bercahaya. Dan dikatakan supaya aku tidak tertidur dalam kematian. Kata tertidur dalam kematian, dalam versi bahasa yang lain adalah bahwa aku tertidur, saudara, dikatakan di sana, aku tertidur dalam kematian dan mati. Terjemahan bahasa Indonesia, aku tertidur dan mati. Tetapi dalam terjemahan yang lain, aku tidak mau tertidur dalam kematian. Akhir kehidupan yang sepertinya dialami oleh Daud, bahwa dia akan mengakhiri hidupnya ini di tangan musuhnya. Perasaannya dia seperti itu, saudara. Dan dia tidak mau terlena, tertidur dalam keadaan seperti itu. Tapi dia ingin terus bangun, terus merasakan bergairah di dalam Tuhan. Dan dia ingin matanya bersih dan jernih melihat pertolongan yang Tuhan akan buat dalam hidupnya. Ayat 5 sampai ayat 6 sebagai poin terakhir renungan kita. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena, ini penting saudara, Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, Mazmur 13 ini sungguh memberikan ruang yang lebar bagi kita. Untuk kita juga masuk dalam ruang itu seperti pengalaman Daud dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Mazmur 13 ini seolah-olah membuka ruang supaya kita juga masuk bersama-sama dengan Daud. Ketika kita bertanya berapa lama lagi dan seterusnya. Dan kita berdoa mengambil keputusan supaya mata kita bercahaya dan tidak tertidur dalam kematian, saudara. Ruang berikutnya yang ingin Daud mau kita masuk seperti Daud alami adalah kita tahu bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Terjemahan bahasa Indonesia membuat keterangan waktu bahwa Tuhan itu bukan akan berbuat baik, tetapi telah berbuat baik. Ini adalah iman. Inilah pengharapan, saudara. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membunuh Daud di tangan musuhnya. Tetapi Tuhan telah berbuat baik. Dalam versi bahasa Inggris, saudara, berbuat baik itu adalah dealt bountifully. Memberi dengan berlimpah-limpah karena dealing. Karena sudah ada persetujuan. Jadi pemberian Tuhan dan kebaikan Tuhan itu adalah sudah setuju dan itu merupakan reward. Dalam bentuk yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal Daud merasa apa tadi saudara? Berapa lama lagi engkau bersembunyi? Berapa lama lagi engkau tidak menolong aku? Berapa lama lagi aku sedih dan khawatir? Berapa lama lagi musuh-musuhku beria-ria tentang aku? Saudara, dalam kondisi yang demikian, dia yakin maju terus bahwa Tuhan telah berbuat baik. Apa alasannya? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-6 bagian A, aku percaya kepada kasih setiamu. Kasih setia disebut sebagai chesed.
Dalam bahasa aslinya, kasih setia itu adalah the covenant loyalty. Adanya sebuah perjanjian yang pasti ditepati oleh Tuhan. Dan mercy, belas kasihan dan anugerah Tuhan. Itulah yang membuat kita akan bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah kisah seorang janda dari Sarfat yang dipakai oleh Tuhan untuk memeliharakan Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 14. Perempuan atau janda Sarfat itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Bagi perempuan janda itu, sebelum bertemu dengan Elia di pintu gerbang kota Sarfat, saudara, malam itu dia bangun pagi, dan setelah itu dia melihat hidupnya akan berakhir. Inilah hari di ujung pengharapannya. Hari itu dia merasa pasti akan berakhir dengan kelaparan. Karena dia hanya memakan 2 potong kecil roti bundar. 1 untuk dia, 1 untuk anaknya. Tetapi siapa tak pernah menyangka hari itu dia bertemu dengan Nabi Allah namanya Elia. Dan Elia berkata, bahkan minta lebih dulu dibuatkan roti itu. Dan jaminannya diberikan oleh Elia, "Jangan takut, sebab ada Allah Israel yang akan membuat mujizat. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudara, barangkali kita berada dalam pergumulan seperti Daud atau seperti perempuan janda Sarfat itu. Kita merasa ketika perjalanan hidup ini sudah di ujung pengharapan, percayalah masih ada Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan menolong kita. Hanya buatlah keputusan, "Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Aku hanya mau melihat Engkau, Allah yang baik, Allah Israel. Karena itu aku tidak akan takut." Saudara, mari kita nyanyikan pujian, "Waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam menolong kita. Dan Dia telah berbuat baik dalam kehidupan kita." Amin. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah keyakinan kami Tuhan, waktu yang Kau buat pasti yang terbaik. Kau tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kami. Karena itu, kami tidak akan lagi berkata, bilakah semua ini akan berlalu? Bilakah semua kesulitan kami akan berakhir? Bilakah pergumulan-pergumulan ini akan Tuhan tolong? Kami tidak akan menanyakan itu lagi Tuhan, tetapi kami mau supaya Tuhan membuka mata kami untuk bercahaya. Tidak ditutup oleh kegelapan suasana hati kami. Tidak tertutup oleh kekhawatiran kami akan masa depan. Tetapi kami mau pegang the mercy of your love. Kasih sayang, anugerah daripada Tuhan itu. Karena Tuhan sudah berbuat baik dalam kehidupan kami, maka kami yakin percaya Tuhan akan menolong kami. Berkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi rumah tangga yang hampir-hampir retak dan hancur. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami, supaya kami melanjutkan kehidupan kami kembali di dalam kemenangan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai kita bertemu lagi di pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.